sekarang yang justru bangga dengan nama penyakitnya. Weh, penyakit saya anxiety nih. Padahal maaf teman-teman, kalau bahasa orang bercanda mah orang anxiety itu penyakit PA, penyakit seperti orang stres, orang nggak waras, segala apapun ditakuti, malam-malam dengar burung, takut, dengar suara ambulan, takut, dengar berita kematian, keringat dingin, tumbang. Anak sekolah belum pulang, pikirannya kemana-mana. Dengar suara tahu bulat digoreng dadakan 500-an, itu aja takut. Tuh, itu orang anxiety teman-teman. Ya, orang anxiety itu gangguan kecemasan. Justru penyakit anxiety ini penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Datang pada umatku akhir zaman akan terkena penyakit. Kebanyakan akan terkena penyakit ini. Ya, sehingga terbukti ya, pasien yang datang ke tempat kami pun 90% yang datang itu orang-orang anxiety. Di rumah sakit juga paling banyak penyakitnya anxiety. Anxiety itu banyak banget sekarang teman-teman. Itu 1400 tahun yang lalu udah diingetin oleh Rasulullah. Ada di sini yang terkena anxiety? Atau mungkin ada yang belum tahu anxiety itu apa? Barakallah, Mawar. Barakallah. Ada yang belum tahu anxiety itu apa? Amin ya Allah, amin. Jadi anxiety itu gangguan kecemasan. Kalau sabda Rasulullah itu berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Ya, jadi penyebab penyakit yang disabdakan oleh Rasulullah itu berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Ya, berawal dari kecintaan dunia yang berlebih, berujung pada takut mati. Namun takut matinya itu aneh. Contoh, lagi tidur, kebangun, keluar keringat dingin. Jangan-jangan saya mau mati, jangan-jangan Ijrail udah datang. Ada nggak yang kayak gitu? Atau dengar suara ambulan. Wih, wih, wih. Wah, saya mau dijemput ambulan, saya mau mati. Nah, takut matinya tuh kayak gitu. Tapi kalau lagi sakit, nggak sembuh-sembuh, putus asa, pengen mati tapi takut mati. Tuh orang anxiety. Pengen mati tapi takut mati. Itu orang anxiety. Dan penyakitnya itu benar-benar apa ya? Membuat orang sekitarnya itu apa ya bahasanya gak nyaman gitu. Suami baru berangkat kerja, ayah pulang, aku kambuh, aku takut. Akhirnya suaminya pulang. Keluar takut, dengar orang ketawa takut, ketemu banyak orang takut, ketemu banyak orang keringat dingin. Nah itu anxiety itu teman-teman. Ya, gangguan kecemasan. Terus cemas. Ada masalah dikit, jantung berdebar-debar, hati gelisah, takut kemana-mana. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Makanya orang anxiety itu penyakit yang butuh kesabaran dalam proses penyembuhannya. Namun kadang orang anxiety itu kalau dikasih nasihat, dia tuh lebih pintar dari yang ngasih nasihat. Itu orang anxiety. Karena orang anxiety itu rasa penasarannya tinggi, kemudian ketika dikasih nasihat, orang anxiety itu disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, di kitab Thariqus Syifa, orang anxiety itu tabiatnya lalat. Ya, lalat itu apa? Ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap milih sampah. Dikasih tahu nasihatnya ini, jalan sembuhnya ini, jalan cara memperbaikinya seperti ini. Namun kalau dapat nasihat, mereka justru beralibi. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Ngomongnya gampang. Tidak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Tidak ada di dunia ini yang masalahnya lebih berat dari saya. Yang cobaannya hidup seberat saya. Itu kalau dikasih nasihat kayak gitu alasannya. Ya, jadi apapun nasihat dari orang lain dibantahkan semuanya. Itu seperti itu. Itu orang anxiety. Dikasih nasihat itu ngeyel. Dikasih nasihat itu merasa lebih pintar dari yang ngasih nasihat. Itu kebanyakan seperti itu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau mendengar nasihat dari orang, langsung ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain sih apa yang aku rasakan.
Kamu kayak gitu wajar. Soalnya nggak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya, yang cobaan hidupnya lebih berat dari saya, yang beban hidupnya lebih berat dari saya. Itu orang anxiety. Yang anxiety ngalamin kayak gitu nggak perasaannya? Ngalamin keadaan seperti itu nggak? Orang yang anxiety posisinya seperti itu nggak? Ya. Dan orang anxiety itu selalu berpola pikir negatif, menganggap setiap penyakitnya gangguan goib. Perut gerak-gerak sendiri dianggapnya ada sihir, ada buhul, ada jin. Padahal perut yang gerak-gerak buah daripada apa? Zat asam yang berlebih. Sehingga zat asam itu adalah gas. Gas itu selalu mencari celah yang lebih tinggi. Gas itu selalu mencari celah apa? Tempat yang lebih lebar. Makanya perut kita dipenuhi dengan usus. Sehingga gasnya jalan-jalan kemana-mana. Itu gas perut, bukan jin. Kadang perut saya gerak-gerak sendiri. Itu bukan gerak-gerak sendiri, itu gas. Gasnya gerak-gerak, pindah-pindah. Itu gas perut. Kadang badan saya kedutan sendiri. Gimana nggak kedutan? Nggak pernah makan, pikiran terus aktif. Otomatis apa? Seluruh tubuh kita mengeluarkan energi supaya untuk apa? Energi untuk berpikir. Makanya badan makin kurus. Makan apa-apa jadi makin nggak nafsu. Tuh teman-teman. Ya. Nah makanya orang anxiety itu bagaikan mayat yang berjalan. Karena hidupnya itu seakan-akan tidak punya arah dan tujuan. Bingung. Mau memulai sembuhnya seperti apa tuh bingung. Itu orang-orang anxiety. Karena mau sembuh dengan cara medis sudah dilakuin, gak sembuh-sembuh. Sembuh datang ke orang pinter, malah ditipu. Suruh beli minyak rukiah, suruh beli garam rukiah, suruh beli jimat, suruh beli kodam. Datangnya ke pedagang agama sama, ketemunya uskun. Suruh beli air doa segala macem. Tuh. Dan pola pikirnya negatif terus. Suara burung malam hari aja dianggapnya ini pertanda aku mau mati. Itu teman-teman. Ya, itu seperti itu. Itu orang-orang yang anxiety itu seperti itu. Makanya ayo kunci sembuhnya itu mudah teman-teman. Kunci sembuhnya itu mudah, yaitu Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Sok, kerjakan aja obat hati 5 perkara dijamin sembuh. Dijamin sembuh. Karena yang menjamin sembuh bukan saya, Allah yang menjamin sembuh. Namun dari obat hati 5 perkara itu semuanya ditakuti. Yang pertama baca Al-Quran. Orang anxiety takut baca Al-Quran. Bahkan tidak percaya dengan Al-Quran. Karena baru membacanya, matanya perih, badan menggigil, keluar keringat dingin. Sok, orang anxiety baca Al-Quran seperti itu enggak? Mata langsung perih, langsung ngantuk, keluar keringat dingin. Itu kebanyakan orang anxiety seperti itu. Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang malas baca Al-Quran, yang harus diobatin lambungnya, apa ruhaninya? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Padahal orang anxiety itu sering banget terbangun di sepertiga malam. Sering banget. Namun ia memilih untuk apa? Memilih untuk update status. Kambuh di jam yang salah. Dikasih emot mewek. Tuh. Orang anxiety seperti itu enggak? Sering. Bangun di sepertiga malam itu sering. Namun begitu bangun, update status. Kambuh di jam yang salah. Padahal ketika ia memilih untuk tahajud, memilih sholat malam, sembuh penyakitnya. Namun mau ke kamar mandi takut. Takut ada hantu, takut ada gelap, takut ada jurik, takut macam-macam ditakuti. Macam-macam yang ditakuti. Sehingga mau tidur lagi sulit, malah kambuh asam lambungnya, malah keluar keringat dingin, dada sesek, nafas pendek, batuk terus, kayak mau muntah, kayak mau mati. Sok, banyak nggak yang ngalamin itu? Padahal bangun sepertiga malam suruh sholat. Bukan suruh update status, bukan disuruh untuk meratap. Bukan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Sok, orang anxiety mana berani? Jangankan berkumpul dengan orang soleh, mau beli sayur aja. Di warung ada orang 3-4 orang. Dia lebih memilih untuk apa? Aku mundur alon-alon. Karena apa? Takut ketemu orang. Takut ketemu orang. Itu orang anxiety. Takut sekali ketemu orang. Apalagi berkumpul dengan orang-orang soleh. Baru datang ke taklim, baru duduk saja. Keringat dingin, badan gemetar kayak mau pingsan. Apalagi kalau ketemu orang, takut dengan komentarnya. Ibu, kok sekarang jadi gini? Badannya kurusan. Ibu kenapa? Ibu baik-baik aja kan? Nyampe rumah, sedihnya luar biasa. Makanya segala obat hati itu ditakuti semuanya oleh orang anxiety. Yang keempat, puasa. Apalagi puasa. Orang anxiety berani puasa, hebat, pasti sembuh. Namun kebanyakan orang anxiety takut sekali puasa. Tuh teman-teman. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Orang anxiety bukannya zikir hidupnya. Pikiran mulu yang dikedepankan. Mikir cicilan, mikir angsulan, mikir tagihan, mikir ini, mikir itu. Segala apa dipikir.
tapi tidak ada zikir. Makanya wajar kalau penyakitnya sulit sembuh. Karena segala obatnya ditakuti. Segala obatnya ditakuti. Kadang yang lucu lagi, dia lebih percaya dengan orang pintar. Gitu teman-teman. Itu, dia lebih percaya kepada orang pintar. Wah, penyakit kamu nih harus dipagerin. Supaya nggak kembali lagi. Akhirnya apa? Dikasih selembar kertas, tulisan Arab, fotokopian. Ditempel di pintu, ditempel di jendela. Katanya Pak, biar penyakitnya tidak datang lagi. Waras yuk. Emang penyakit datangnya ketok pintu dulu. Sampurasun, kula nuwun. Kan enggak. Penyakit itu datangnya nggak lewat pintu, nggak lewat jendela. Ngapain pintu ditempelin kertas? Ngapain jendela ditempelin kertas? Emang dengan kertas mereka takut? Lah kagak. Jangankan selembar kertas fotokopian. Al-Quran kita tempelkan di seluruh rumah, penyakit tetap bisa datang. Makhluk goib tetap bisa datang. Jin tetap bisa datang. Santet sihir tetap bisa datang. Emang mereka takut dengan Al-Quran? Enggak. Enggak takut mereka dengan Al-Quran. Bahkan misal duit nih ditaruh di dalam Al-Quran. Tuyul masih bisa ngambil. Itu teman-teman. Jadi jangan parno. Jangan kertas yang fotokopian dipercaya, Al-Quran nggak dipercaya. Al-Quran cuma jadi teman tidur. Taruh di atas kepala, taruh di samping telinga. Bukan. Namun ketika kita buka Al-Qurannya, kita baca ayat-ayatnya, kita kerjakan apa yang menjadi perintahnya, baru mereka takut. Ya kalau cuma buat pajangan mah gimana mereka mau takut? Ya, cuma buat teman tidur, emang mereka takut? Lah kagak. Ditaruh di atas kepala karena takut mati. Emang jadi husnul khotimah? Lah kagak, teman-teman. Ayo. Ya. Namun kalau kita buka Al-Qur'annya, kita baca ayatnya, kita kerjakan apa yang jadi petunjuknya, baru mereka takut. Ya, jadi bukan jadi pajangan Al-Qur'an itu. Apalagi kertas fotokopi yang dipajang, ditempel di jendela, ditempel di pintu. Emang mereka takut? Emang jin masuknya lewat pintu? Lubang telinga aja mereka bisa masuk, apalagi pintu cuma dikasih kertas. Ih, tulisan apa? Emang takut dengan tulisan fotokopian yang kadang tulisannya blur? Ayo. Jangan kayak gitu lagi ya, Dek ya. Jangan. Yuk, belajar waras. Ya, belajar waras, belajar sehat, pola pikirnya, jiwa, raga, lahir batinnya belajar sehat. Karena gini teman-teman. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit semuanya karena dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan kita. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit kita, maka perbaiki sifat, perilaku, dan perbuatan kita. Perbaiki saja. Aku nggak tahu sifat aku yang mana yang menyebabkan sakit. Aku nggak tahu perbuatan mana yang menyebabkan sakit. Aku nggak tahu perilaku mana yang menyebabkan sakit. Kayak gitu nggak pikirannya. Ketika Rasulullah bersabda tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbangnya sakit itu dosa. Gerbangnya dosa sifat, perilaku, perbuatan. Teman-teman udah tahu belum? Sakit saya dari sifat yang mana? Sakit kita dari perilaku yang mana? Sakit kita dari perbuatan yang mana? Teman-teman udah tahu belum? Sifat yang mana? Perilaku yang mana? Perbuatan yang mana? Jangan dianggap sepele. Ya, karena setiap penyakit dalam tubuh kita itu tergantung dari sifat, perilaku, perbuatan kita. Ya, orang yang sakit mata dengan orang yang sakit kaki sifatnya berbeda, perilakunya berbeda, perbuatannya berbeda. Ya, orang yang sakit telinga dengan orang yang sakit gigi sifat, perilaku, perbuatannya berbeda. Nah, inilah pentingnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Dengan kita belajar mengenali diri, penyakit saya bagian tubuh mana, tubuh saya itu apa, raga saya itu apa, jiwa saya itu apa, akal saya itu apa, hati saya itu apa. Sehingga kita akan belajar Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Ternyata tubuh manusia memiliki 3 alam. Alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Kita mempelajari alam miskat saja, insya Allah organ tubuh kita sehat. Kita belajar al-jujajah saja, insya Allah jiwa, akal, hati kita sehat. Apalagi kita mempelajari misbah. Lahir batin sehat semuanya. Ya, makanya hayu kita sama-sama belajar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu ini sudah ada sebelum adanya ilmu medis. Jadi ilmu ini sudah ada sebelum adanya ilmu medis. Di mana ilmu ini kitabnya sangat jelas. Namun sangat disayangkan ketika kitab ini belum diperbanyak, namun dicuri dulu oleh orang barat sehingga diambil ilmunya, terciptalah ilmu medis.
Itulah kenapa mereka ketika ingin mendiagnosa sebuah penyakit, dicek dulu darahnya, dicek kelopak matanya, dicek lidah dalamnya. Nah itu, ternyata hal-hal seperti itu udah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Makanya cara mendiagnosa penyakit, dari mana datangnya, apa penyebabnya, apa solusinya, dengan kita belajar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yuk, mau tahu nggak teman-teman? Pengen tahu nggak ilmunya? Pengen tahu nggak ilmunya? Mungkin teman-teman pernah mendengar atau melihat atau mungkin pernah mengalami. Ketika kita ketemu dengan orang ulama yang alim, ulama yang soleh, seakan-akan ulama itu tahu sifat kita, tahu perilaku kita, tahu perbuatan kita. Itu bukan mereka pintar meneropong, bukan pintar menerawang, bukan. Karena tabiat kita itu memiliki aroma. Penyakit kita itu memiliki peranan dari sifat perilaku perbuatan kita. Yuk, makanya kita pelajari. Jadi tapi jangan jadi dukun ya. Kalau udah paham ilmu ini, jangan jadi dukun yang suka nebak-nebak. Oh, sakit kamu gara-gara ini, sakit kamu gara-gara ini. Enggak. Ilmu ini sebagai bahan introspeksi diri, sebagai bahan muhasabah, bukan untuk justifikasi. Oke? Sepakat? Sepakat? Sepakat nggak teman-teman? Jadi ilmu ini bukan bahan untuk justifikasi, bukan untuk menghakimi. Tapi ilmu ini sebagai bahan untuk kita muhasabah, untuk kita introspeksi diri. Sepakat? Yuk, kita pelajari. 1. Tubuh manusia itu miniaturnya bumi. Ya, tubuh manusia itu miniaturnya bumi. Karena Allah ciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Ya. Jadi apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh kita, semuanya ada di dalam tubuh kita secara sifat. Ya, apa yang Allah ciptakan di luar tubuh kita, semuanya ada di dalam tubuh kita secara sifat. Allah ciptakan bumi, kita tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan air, tubuh kita penuh banyak dengan air, bahkan kita diciptakan dari air yang hina. Yang ketiga, Allah ciptakan api, dalam tubuh kita pun ada panasnya api. Yuk gosok tangannya, tempelkan, hangat. Allah ciptakan angin, dalam tubuh kita pun banyak sekali anginnya. Setiap nafas yang kita hembuskan, yang kita hirup, itu pun penuh dengan angin. Allah ciptakan binatang, banyak manusia tubuhnya manusia, namun sifatnya seperti binatang. Bahkan banyak orang yang tidak percaya diri hidup jadi manusia, binatang dimasuk-masukin. Badannya manusia, sifatnya kayak kebun binatang. Masukin macan putih, masukin apalagi tuh buaya darat, masukin binatang apalagi. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Padahal tanpa dimasukin, diri kita sudah ada hal seperti itu. Itu secara sifat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan ketika di Al-Quran disebutkan, ketika dua lautan bertemu, mereka ada dinding pembatas. Di mana satu lautan itu satu sama lain tidak tercampur. Ada nggak di surat Ar-Rahman? Teman-teman pernah melihat videonya, ketika dua lautan bertemu, ada dinding pembatas, mereka nggak saling bercampur. Ada? Ternyata dalam tubuh manusia juga ada. Ada garis yang memisahkan, satu sama lain tidak menyatu. Ya, garis mana itu? Contoh, teman-teman julurkan tangan kita. Di sini ada garis. Di mana garis ini memisahkan antara kulit yang gelap dan kulit yang putih, kulit yang tebal dan kulit yang tipis. Dan ternyata garis itu bukan hanya di situ. Di sininya juga ada garis memisahkan sebelah depan dan sebelah belakang. Kemudian tubuh kita juga ada garis di sini memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepala kita ada garis, mata kita ada garis, mulut kita ada garis, wajah kita ada garis, leher kita ada garis, dada, perut, sampai ke bawah dipenuhi dengan garis. Dan tahu nggak teman-teman? Ternyata jumlah garis yang ada dalam tubuh manusia, total jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Ternyata maha dahsyatnya Allah menciptakan manusia dengan karunia yang sangat luar biasa. Bahkan telapak tangan kita, jari jemari kita itu karunia sangat luar biasa. Andaikan kita mau mempelajarinya, tangan kita itu bisa sebagai perantara jalan sembuh berbagai macam penyakit. Cukup dengan kita apa? Belajar mengenali diri, ingat dengan Tuhan kita. Telapak tangan kita bisa sebagai perantara jalan sembuh semua penyakit. 1. Jari telunjuk, jari yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Ternyata jari ini kita sentuhkan di bagian tubuh yang sakit, seketika penyakit itu berkurang, bahkan bisa jadi perantara sembuh. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Jari telunjuk yang senantiasa kita pakai untuk bersyahadat, disentuh di bagian tubuh yang sakit, bisa sebagai perantara jalan sembuh berbagai macam penyakit.
Mulai dari berkurang rasa sakitnya sampai perubahan menuju sembuhnya. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Yuk, bagi teman-teman yang tidak percaya, dipraktekkan. Semua yang ada di room ini praktekkan. Jari telunjuk kita bisa sebagai perantara jalan sembuh semua penyakit. Yuk, saya ambil contoh. Orang yang sering sakit kepala ada? Sering pusing, migrain, vertigo, ada nggak? Yuk, orang yang sering masuk angin, ada nggak? Cukup dengan jari telunjuk kita. Sentuh jari telunjuk itu di satu titik. Titik mana? Garis. Garisnya mana? Nih ya, sedikit saya buka. Ini ada rambut, ini ada kulit. Ya, ini ada rambut, ini ada kulit. Di sini ada perbatasan rambut dan kulit. Kita sentuh sedikit di sini, agak sedikit ditekan. Ikuti garisnya. Ikuti garisnya seperti ini. Ya, sampai ke depan. Begitu udah di depan, tutup lubang telinga kita dari luar. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik yang kencang. Seketika kepala kita langsung enteng bagian ini. Badan kita langsung enteng, langsung segar, bahkan keluar keringat hangat. Kalau nggak percaya, buktikan. Sakit kepala Anda langsung ringan, badan Anda langsung enteng, badan langsung segar, bahkan keluar keringat hangat. Kalau nggak percaya, buktikan teman-teman. Ya, kalau nggak percaya, buktikan. Praktekin dulu, ya, supaya teman-teman semakin percaya bahwasanya ilmu Allah itu nyata. Teman-teman semakin percaya bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Yuk, udah dipraktekin belum? Dipraktekin dulu. Jari telunjuk, tempelkan di garis antara rambut dan kulit. Sentuh di sini. Ikuti garisnya. Sampai depan telinga, tekan. Sampai tertutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Seketika kepala, badan, pundak, punggung langsung enteng. Bahkan hangat dan keluar keringat hangat. Ya. Bisa digunakan ke orang lain. Di sini juga bisa dipraktekin. Praktekin teman-teman. Praktekin. Udah praktekin belum? Alhamdulillah enakan, dirasa enteng semua. Lagi. Praktekin dulu aja, satu persatu. Praktekin dulu aja, praktekin. Udah dipraktekin? Merasa hangat nggak? Langsung keluar keringat hangat nggak? Badannya langsung segar nggak? Ya, mudah kan? Ini bukti teman-teman. Jari telunjuk yang kita pakai untuk bersyahadat ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Salah satu manfaatnya bisa sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Itu teman-teman. Bisa jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Ya, kanan kiri sama kayak gini, tangan kanan pakai kanan, tangan kiri pakai kiri. Ikuti aja kayak gini, bareng juga nggak apa-apa. Langsung enteng badannya, merinding sebagian, bahkan langsung hangat dan keluar keringat hangat. Praktekin aja teman-teman. Yang punya masalah sakit gigi, rahangnya ditekan. Di sini, rahangnya ditekan. Bagian gigi yang sakit ya, gigi kanan. Gigi depan, gusinya yang ditekan. Yang punya masalah sinus, ini antara hidung dan wajah, tempel di sini, ikuti tengkoraknya. Lalu arahkan ke telinga. Langsung enteng nafasnya. Yang punya masalah minus plus cylinders dan lain sebagainya, katarak, glukoma, tekan saja di sini. Titiknya ini ya, di sikunya mata. Lalu ikuti tengkoraknya, arahkan ke telinga. Langsung jernih pandangannya. Yuk, kalau tidak percaya, buktikan. Bagi yang teman-teman punya masalah jantung, asam lambung, punya masalah paru-paru, apapun itu masalah yang ada di dada, yang ada di perut, jari telunjuk kita tempelkan. Di sini ada tulang di bawah leher. Tulang di bawah leher, sentuh tulang itu dengan jari telunjuk, tekan sedikit. Ya, tekan sedikit seperti ini. Ya, semua bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tekan kayak gini. Langsung enteng. Yang punya asam lambung, perih di dada, dipanas di ulu hati dan lain sebagainya, langsung hilang gitu. Kalau nggak percaya, praktekin teman-teman. Yuk, yang punya masalah batuk nggak sembuh-sembuh, yang punya masalah paru-paru basah, TBC dan lain sebagainya, langsung keluar dahaknya, praktekin teman-teman. Yang batuk nggak sembuh-sembuh, rahang. Rahang itu apa? Ketika mulut dibuka, di sini ada titik rahang. Sentuh di sini, arahkan sampai ke telinga, langsung batuk, dahaknya keluar. Yuk, seperti itu teman-teman ya. Ini jari telunjuk kita. Baru jari telunjuk nih. Belum lagi telapak tangan dan jari-jari yang lain. Sakit di lutut, sentuh aja lututnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil ditekan kayak gini. Teman-teman. Jadi jari telunjuk yang kita pakai untuk bersyahadat memiliki manfaat yang sangat luar biasa.
Ya, apalagi kalau syahadat kita lurus, syahadat kita lempeng. Maksudnya syahadat lempeng itu apa? Tauhidnya kuat, tidak ada kemusyrikan dan tidak mau poligami dengan Allah. Kan banyak orang yang poligami sama Allah. Allah diduakan, Allah diselingkuhi, lebih percaya kepada yang lain ketimbang percaya sama Allah. Tuh, langsung muntah, Masya Allah. Ini bukti teman-teman. Jari telunjuk kita memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Jari yang kita pakai untuk bersyahadat. Ya, jari yang kita pakai untuk bersyahadat. Kenapa jari ini memiliki manfaat? Satu, Allah karuniakan tangan kita dengan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Dari telapak tangan saja, lihat telapak tangan kita. Ada jari jumlahnya 5. Dalam setiap jari ada garisnya, disebutnya garis apa? Disebutnya ruas jari. Telapak tangan kita juga ada garisnya, disebutnya garis telapak tangan. Kita hitung garisnya, dari ujung kelingking sampai ibu jari ada 33 jumlahnya. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kalau tidak percaya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Bahkan telapak tangan kita juga membentuk garis. Di mana garis ini membentuk angka. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 1881, jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Tidak cukup sampai di situ teman-teman. Lihat jari kita. Jika teman-teman perhatikan ini membentuk lafaz Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibacanya apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibacanya apa? Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak. Makanya jika kita paham, cukup dengan kita terapi diri kita sendiri dengan telapak tangan dan jari jemari kita, itu saja sudah membantu meringankan sakit kita, bahkan bisa jadi jalan sembuh penyakit kita. Itu teman-teman. Ya, sob. Dari jari telunjuk saja tadi udah dipraktekin belum? Hanya dengan jari telunjuk udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Sob. Hanya dengan jari telunjuk udah dipraktekin belum? Langsung enak nggak? Langsung nyaman nggak? Sudah. Berasa langsung enteng nggak? Ini baru jari telunjuk. Bagaimana dengan telapak tangan dan jari-jari yang lain? Mau praktek nggak? Bagaimana dengan telapak tangan dan jari-jari yang lain? Mau dipraktekin nggak? Bisa menjadi perantara sembuh semua penyakit. Baik penyakit itu yang disebut penyakit medis maupun penyakit yang disebutnya non medis. Mau gangguan jin ke, mau santet ke, mau sihir ke, mau guna-guna ke, dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, disebutkan pula dalam hadis dan lain sebagainya. Yuk, hanya dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Mau tahu dipraktekin? Pengen tahu dipraktekin? Ya, kita praktekkan bersama-sama. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk, yang belum follow silakan di-follow dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya, materi-materi selanjutnya. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan cukup untuk diri kita, yuk ajak pura keluarga, saudara, kerabat, tetangga, teman, sahabat, untuk mereka juga supaya merasakan manfaat yang sama. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya. Bismillah, semakin banyak, semakin luas cahayanya, semakin banyak yang mendapatkan keberkahannya. Yuk, jadikan kebaikan ini jariah untuk kita. Yuk, kita praktikkan. Ingat ya, kalau mau mempraktekkan, berarti semuanya harus ikut mempraktekkan. Supaya ikut merasakan. Sehingga tidak diulang. Siap di sini mempraktekkan? Bersama-sama, ayo kita praktekin. Yuk. Tadi dengan jari telunjuk udah kita buktikan dahsyatnya jari telunjuk kita yang kita pakai untuk bersyahadat. Sekarang dengan telapak tangan dan jari jemari. Caranya bagaimana? Cukup kita tempelkan di pundak kita seperti ini. Yuk, cukup tempelkan di pundak kita seperti ini. Bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, sering muntah-muntah, badan sering ngedrop, sering demam, kepala sering pusing, kemudian gangguan kecemasan, takut mati, kekhawatiran, kecemasan berlebih. Bagi teman-teman yang pernah juga sering juga merasakan sakit yang pindah-pindah, hari ini sakit kepala, besok sakit badan, besok sakit kaki, besok sakit perut, yuk praktekin bersama-sama. Yuk, atau yang sering demam, pegang pundaknya seperti ini.
Bebas ya. Mau tangan kanan, mau tangan kiri, mau kayak gini boleh. Bebas, tangan mana aja boleh. Bebas. Cukup pegang pundaknya seperti ini. Dan kalau udah dipegang, sekarang ikuti. Badan tegak lurus. Badan tegak lurus. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut perlahan. Dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung perlahan. Hembuskan lewat mulut perlahan. Dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas 1 kali dari hidung yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah, tahan nafas 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut. Lalu buka matanya, lihat layar HP-nya. Ya. Sekarang tarik punjaknya, pencet dan tarik seperti ini. Ya, pencet dan tarik seperti ini pundaknya. Gak usah banyak-banyak, 3 kali aja. Jangan dianggap sepele, lihat reaksinya. Pencet pundaknya, tarik. Dalam hati ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet, tarik. Seperti ini ya. Udah. Bagi teman-teman yang sering sakit kepala, kepala kelingan, sering mual, masuk angin, tengkuk lehernya dipencet, tarik. Seperti ini ya. Udah, 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Sekarang daun telinga dilipat seperti ini. Jangan kaget kalau sakit atau gatel. Langsung sakit atau gatel, jangan kaget. Lipat daun telinganya seperti ini. Udah. Sekarang cubit punggung tangannya. Cubit dengan cepat, usahakan banyak dan agak keras. Ya. Udah. Sekarang pergelangan tangan dicubit-cubit pelan. Agak banyak dan sampai ke lengan. Begitupun tangan satunya. Jangan dianggap sepele, praktekin dulu. Udah. Ingat ya, dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai ke lengan. Udah. Sekarang tinggal kakinya. Maaf ya, maaf. Saya angkat kaki saya, bukan berarti saya tidak sopan ya, maaf ya. Ya, ini pergelangan kaki. Cubit-cubit di sini. Ya, cubit-cubit di sini. Di pergelangan kakinya, cubit bagian luar. Cubit pula bagian dalam. Dah? Begitupun kaki satunya. Sama, bagian depan, bagian dalam, dan bagian luar. Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3. Saya tanya teman-teman, ada nggak di sini yang langsung sendawa? Langsung keluar keringat hangat, badan langsung segar, angin langsung keluar, ngantuk langsung hilang, mata langsung jernih, badan langsung enteng. Ada nggak? So, reaksi apa yang teman-teman rasakan? Langsung enteng nggak badannya? Langsung segar nggak badannya? Keluar keringat hangat nggak teman-teman? So, langsung enak sekali badannya. Apalagi yang lagi masuk angin, bisa sendawa terus. Apalagi yang lagi ngedrop badannya, kena asam lambung dan lain sebagainya. Sok, bisa bereaksi-reaksi yang lain. Yuk. Enak nggak teman-teman? Segar nggak badannya? Sok, ngantuk langsung hilang. Teman-teman sering mempraktekkan ini saat bepergian, saat perjalanan. Insya Allah nggak ada lagi yang namanya mabuk perjalanan. Teman-teman sering mempraktekkan ini saat bepergian. Insya Allah tidak ada lagi mabuk perjalanan. Teman-teman yang sering masuk angin, insya Allah tidak masuk angin lagi. Teman-teman yang gampang sekali ngedrop badannya, imun tubuhnya lemah, dikit-dikit sakit, sok praktekin. Akan membantu membuat imun tubuh kita jadi semakin kuat, kesehatan semakin datang. Sok praktekin. Ya, sok dipraktekin teman-teman. Ya, saya tanya teman-teman, langsung nggak? Langsung sendawa, keluar keringat hangat, badan langsung segar, mata langsung cerah, ngantuk langsung hilang, langsung seperti itu enggak? Kalau kita pikir logika, kok bisa gerakan hanya sesederhana itu bisa langsung bereaksi dalam tubuh kita? Kok bisa gerakan sesederhana itu langsung bereaksi sangat luar biasa dalam tubuh kita?
Itulah dahsyatnya karunia yang Allah titipkan pada telapak tangan kita. 33 kalimat tasbih, 99 asmaul husna, kalam Allah ada dalam tangan kita. Makanya dahsyat kalau kita manfaatkan. Dahsyat kalau kita praktekkan. Apalagi kalau kita memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini dahsyatnya teman-teman. Makanya benar yang disampaikan dalam kitab Thariqus Syifa, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Terbukti enggak? Mudah, murah, gratis. Ya. Ini reaksi normal bagi teman-teman yang merasa langsung sendawa, keluar keringat hangat, badan langsung segar, badan langsung enteng, ngantuk langsung hilang, itu badan Anda normal atau dalam keadaan sehat. Ya, normal. Namun, saya tanya lagi, ada nggak yang terapi ini justru malah jadi mual, merinding, muntah, mendadak pengen BAB, ngantuk, nguap, malah keluar keringat dingin. Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Ada yang mual. Ya, ada yang mual. Mual, sok pegang. Dingin nggak daun telinganya? Dingin nggak tangannya? Setelah diterapi teman-teman coba dipegang daun telinganya. Dingin nggak? Jari-jarinya dipegang. Dingin nggak? Telapak kakinya dipegang. Dingin nggak? Tengkuk kakinya punggung kaki. Tengkuk lehernya dipegang, dingin nggak? Yang setelah mempraktekkan ini, dingin nggak teman-teman? Yang setelah mempraktekkan ini, dingin nggak? Dingin. Teman-teman pengen tahu nggak? Dingin itu dari mana? Dinginnya itu dari mana? Ya, langsung dingin teman-teman. Pengen tahu nggak dinginnya dari mana? Dingin itu yang keluar dari tubuh kita setelah terapi seperti ini disebabkan karena keluarnya air liur setan dari tubuh kita. Jangan ditertawakan dan jangan berpikir julid dulu. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa sih penyebabnya? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Maka bagi orang yang sering makan dan minum dengan tangan kiri, jangan kaget. Terapi seperti ini langsung dingin, bahkan mual, pengen muntah, mendadak pengen BAB, keluarnya keringat dingin, bahkan merinding. Nah, ini ciri-cirinya. Yang kedua, dari mana datangnya air liur setan itu? Yang kedua, makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Contoh, beli martabak belum habis, tidak kita tutup. Besok pagi dimakan lagi, itu nggak boleh dalam agama kita. Kenapa? Satu, boleh jadi ada virus, bakteri, ada debu, ada kecoa, ada cicak, ada tikus, dan lain sebagainya. Dan ada juga makhluk yang ikut memakannya. Itu teman-teman. Makanya kalau teman-teman punya makanan, minuman yang terbuka di malam hari, kok kita pengen makan lagi di esok hari, maka simpanlah dengan baik, tutuplah dengan baik. Meskipun hanya tutup saji yang bolong-bolong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan sampai terbuka bebas di ruangan. Gak boleh teman-teman. Ya, paham? Yang ketiga, dari mana lagi datangnya? Makanan dan minuman yang buruk namanya. Makanan dan minuman yang buruk namanya. Contoh, bakso setan, mie setan, nasi goreng gila. Contoh saja teman-teman. Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tuh. Jadi ternyata penyebab penyakit bukan dari bukan dari orang lain, bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri penyebab penyakit itu. Nah, ini kita baru buktikan telapak tangan kita bisa sebagai jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Bahkan kita praktekkan langsung bereaksi ke dalam tubuh kita. Langsung terbukti? Yuk, lakukan rutin. Lakukan rutin. Lakukan serutin-rutinnya sering. Apalagi yang sering sakit atau yang lagi sedang sakit. Bagi teman-teman asam lambung, usahakan rutin. Usahakan rutin. Karena terapi ini sangat dahsyat sekali teman-teman. Terapi ini sangat dahsyat sekali bagi teman-teman yang mau mempraktekkan. Yuk, mau dipraktekin lagi nggak? Mau dipraktekin lagi nggak? Ya, mau dipraktekin lagi nggak? Iya, salah satunya itu, efek dari air liur setan, itu salah satunya ngantuk. Bahkan nih, ada efek lucu lagi. Efek lucunya itu apa? Kalau kita habis wudhu, setelah kita wudhu, bawaannya pengen kentut mulu.
Habis wudhu kentut, habis wudhu kentut, bahkan tidak kentut berasa kayak keluar angin. Nah, itu ciri-ciri dari air liur setan penyebabnya, teman-teman. Nah, air liur setan yang menjadikan was-was. Yang kedua, dari mana lagi penyebabnya? Contoh, ciri-cirinya lagi. Orang seger, salat, baru takbir, Allahu Akbar, langsung nguap, lupa rokaat, dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya. Ketika banyak air liur setan dalam tubuh kita, itu ciri-cirinya seperti itu. Makanya mau diperhatikan lagi nggak? Ada nggak di sini yang sering habis wudhu bawanya pengen kentut mulu? Ada nggak teman-teman? Nah, itu ciri-ciri efek daripada air liur setan, buah daripada kesalahan kita. Ya, kita praktekin lagi, kita buktikan betapa dahsyatnya karunia yang telah Allah titipkan pada tubuh kita. Tubuh kita itu sakti mandraguna, teman-teman. Tubuh kita itu sakti mandraguna, di mana tubuh kita itu diberikan oleh Allah kemampuan bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa detox, mengeluarkan kotoran dan penyakitnya sendiri. Itu kemampuan tubuh kita. Bahkan ketika tubuh kita gabungkan antara rohani, antara medis, antara spiritual jadi satu, itu semakin komplit sekali untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Maka, ayo bersama-sama kita praktekin. Bagi teman-teman yang merasa ruh ini bermanfaat, yang belum follow, silahkan di follow dulu. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, silahkan bagikan ke saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita. Supaya makin banyak yang tahu, semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak yang tersehatkan. Ya, bismillah. Kita praktekin bersama-sama. Ingat, ketika praktek, benar-benar mempraktekkan. Oke? Ketika kita praktek, benar-benar mempraktekkan. Supaya kita langsung merasakan sendiri reaksinya. Bukan lagi katanya. Langsung praktekin supaya kita sendiri tahu reaksinya, bukan katanya. Kita merasakan sendiri. Yuk, kita praktekin. Pertama, bentar ya. Pegang pundaknya seperti ini, teman-teman. Tangan kanan, tangan kiri bebas. Pegang pundaknya seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri bebas. Mau kayak gini boleh. Mau kayak gini boleh. Pegang pundaknya seperti ini ya. Ya. Sekarang pejamkan matanya. Badan tegak lurus. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut perlahan, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut. Lalu buka matanya. Sekarang, pencet pundaknya, dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tarik. Cukup 3 kali aja ya. Lebih juga boleh. Pencet, tarik ya, seperti ini ya. Kemudian pundak satu lagi, pencet, tarik. Dalam hati tetap ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah? Bagi teman-teman yang sering sakit kepala, kepala kelayangan, yang punya vertigo, migrain, dan lain sebagainya, sakit gigi, dan lain sebagainya, ingat ya, jari telunjuk kita agak sedikit dekat dengan daun telinga. Tarik. Seperti ini ya. Pencet, tarik. Ke bawah lagi boleh. Sampai ke tekuk kayak gini boleh. Ya, ingat ya, dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, lipat daun telinganya. Lipat daun telinga pelan-pelan. Jangan kaget kalau saat dilipat sakit. Jadi kalau sakit berarti banyak masalah pada telinganya, biasanya memiliki penyakit migrain atau vertigo. Kemudian setelah itu cubit-cubit punggung tangannya. Cubit yang cepat, yang banyak, dan agak keras. Ya, cubit yang cepat, keliling punggung tangan itu dicubit semua. Ya, semuanya. Sampai ke pergelangan. Ya, sampai ke lengan kita. Dah. Sekarang sama dengan tangan satunya lagi. Sampai ke pergelangan, sampai ke lengan. Ya, sekarang, maaf ya, saya angkat kaki saya. Maaf, bukan tidak sopan, maaf ya. Ini punggung kaki, pergelangan kaki. Cubit, tarik. Cubit, tarik. Bagian depan, terus rasanya teman-teman. Bagian samping, bagian dalam.
Udah. Sekarang kaki satunya lagi. Bagian depan, bagian dalam, bagian samping. Dah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Sok. Teman-teman rasakan sendawa yang begitu enteng. Nafas segar, kemudian badan jadi makin enteng, keluar keringat hangat, ngantuk hilang, akhirnya muncul semangat. Sok, udah diperhatikin belum? Sok, praktekin. Gimana teman-teman setelah mempraktekkan langsung pada sendawa nggak? Enteng nggak? Yang punya asam lambung, sok rasakan. Lambungnya langsung nyaman. Namun ketika Anda langsung mual, saran saya muntahin dengan cara dibatukin. Ya, ketika mual, batukin, muntahin. Karena ternyata muntah itu sebagai obat, teman-teman. Makanya setiap malam Kamis dan malam Ahad, di room ini ada live khusus pengobatan dengan terapi muntah. Terapi muntah itu memiliki sangat kaya manfaat untuk jalan sembuh berbagai macam penyakit, mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib. Itu semua tertulis dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, diajarkan oleh Rasulullah. Sok, bagi teman-teman setelah terapi ini kok mual, saran saya tarik nafas, baca Al-Fatihah 1 kali, batukin. Dibatukin ya. Batuk itu bukan bukan. Batuk itu batukin sengaja. Nanti keluar tuh. Jangan kaget kalau aromanya begitu menyengat, tidak enak. Ya. Jangan kaget juga kalau keluar cairan kuning yang panas dan perih di leher. Itu kalau udah sampai keluar cairan kuning bagus, teman-teman. Ya. So, udah diperhatiin? Udah diperhatiin? So, bagi teman-teman yang sering masuk angin, mabuk perjalanan, badan sering ngedrop, badan sering sakit, kemudian kena dingin masuk angin, kena kipas angin masuk angin, so praktekin teman-teman. Bagi teman-teman yang imun tubuhnya lemah, gampang sekali tumbang badannya, silakan dipraktekin. Ya, silakan dipraktekin. Karena terapi ini sangat luar biasa sekali. Terapi ini sangat luar biasa sekali. Andaikan kita lakukan rutin, insya Allah salah satu ikhtiar. Saya tanya nih, bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan, yang sudah lama mempraktekkan, yang dulu sering mabuk perjalanan, sekarang perjalanan suka mabuk nggak? Yang sering mempraktekkan, yang udah pernah mempraktekkan, yang dulu sering masuk angin, sekarang gimana? Masih sering masuk angin nggak? Masih sering masuk angin nggak? Masih sering masuk angin nggak? Ya sudah mempraktekkan. Oh baru gabung. Saya muntah cuma air. Ya nggak apa-apa. Karena memang gini teman-teman. Terapi muntah itu yang keluar bukan makanan yang setelah kita makan. Bukan. Justru terapi muntah itu yang keluar adalah lendir, dahak, cairan. Bukan makanan. Makanya terapi muntah itu sangat luar biasa. Itulah kenapa ketika di malam Ahad ada pengobatan massal di tempat kami. Ketika di malam Ahad ada pengobatan massal dihadiri oleh banyak sekali orang. Kemudian pengobatan itu juga kita live-kan. Sehingga teman-teman di rumah juga bisa ikut. Dan ternyata dari apa yang diajarkan Rasulullah sangat memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Sebagai jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Tibun Nabawi. Kitab Tibun Nabawi adalah kitab rujukan utama para ulama yang berdakwah lewat jalan pengobatan. Jadi insya Allah segala terapi-terapi, segala nasihat yang ada di room ini sesuai dengan tuntunan agama kita. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Ya, itu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti malam Ahad itu nanti live-nya mulai jam 10. Kalau malam Kamis itu mulainya jam 8. Kenapa malam Ahad itu jam 10? Karena acaranya panjang. Dari mulai ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan mulai kajian dulu. Setelah kajian baru pengobatannya. Baru doa bersamanya. Baru zikirnya. Karena terapi zikir itu sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang di luar logika kita. Orang patah tulang bisa nyambung lagi. Ketika apa? Keyakinan dan ketawakalannya yakin kepada Allah. Dengan apa? Terapi zikir. Bahkan gini teman-teman. Ketika kita mempelajari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Ternyata dari apa yang kita pelajari tadi, hanya kita mempelajari telapak tangan saja, itu bisa jadi jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Bahkan telapak tangan kita ini bisa sebagai jalan untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Bukan hanya itu, telapak tangan kita dan jari jemari kita bisa sebagai perantara
untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Ini dahsyatnya telapak tangan yang Allah ciptakan. Makanya hati-hati dengan tangan kita. Sifat tangan itu memberi dan menerima. Apapun yang sudah Allah beri, terimalah dengan ridho. Apapun itu. Baik kebahagiaan, kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, apapun itu masalahnya, apapun itu kebahagiaannya, apapun yang sudah Allah takdirkan, apapun yang Allah berikan, terimalah dengan ridho. Kemudian, setiap kali ada kebaikan yang Allah berikan, yuk berikan pula kepada yang lain. Jangan disimpan sendiri. Karena tangan ini dahsyat, teman-teman. Tangan ini dahsyat. Sob, jika kita mempraktekkan satu lagi terapi yang ini, bisa mengeluarkan segala yang kotor. Segala yang kotor itu apa? Kotoran syariat, kotoran hakikat. Kotoran syariat itu apa? Kotoran yang terlihat kasat mata. Dari mulai kutu rambut, ketombe, daki, belek, kotoran di telinga, upil, dan kotoran-kotoran yang lainnya yang terlihat kasat mata. Yang kedua, kotoran hakikat. Kotoran hakikat itu apa? Kotoran yang tidak terlihat mata, namun sangat bereaksi pada diri kita. Contoh ya teman-teman ya. Hal yang paling sederhana saja ya. Kotoran hakikat salah satunya kita buang angin. Kita nggak melihat anginnya, namun kita berasa saat keluarnya, bahkan tercium aromanya. Itu salah satu kotoran hakikat. Ya, dan masih banyak lagi kotoran hakikat yang lainnya. Yang pertama, manfaatnya tadi apa? Membersihkan segala yang kotor, yang nyata dan yang goib. Ya, yang kedua, segala yang kotor, yang kedua, segala yang buruk. Apapun keburukan dalam tubuh kita, itu bisa keluar setelah kita melakukan terapi ini. Hanya dengan mengandalkan telapak tangan dan jari jemari kita dengan doa-doa yang diajarkan. Ya, segala yang buruk itu apa? Contoh, dari sifat buruk kita akhirnya jadi penyakit. Misal contoh, sifat buruknya apa? Suka ngeluh, banyak pikiran, jadi penyakit asam lambung. Sok, bisa jadi jalan sembuh penyakit asam lambung. Keburukan apa lagi yang bisa dilakukan? Terlalu banyak keinginan, harapan, angan-angan dunia, sehingga muncul penyakit jantung. Sok, bisa jadi jalan sembuh penyakit jantung. Adanya lagi keburukan, suka marah-marah, jadi penyakit apa? Darah tinggi. Sok, yang punya masalah darah tinggi insya Allah sembuh. Ada lagi satu keburukan, gampang baperan, gampang ngebatin, gampang bersedih, suka nangis. Sok, jadi penyakit darah rendah. Akhirnya apa? Bisa jadi jalan sembuh. Ingat ya, segala yang kotor, syariat hakikat, segala yang buruk. Yang ketiga, segala yang tidak baik. Segala yang tidak baik itu apa? Contoh teman-teman. Segala yang tidak baik itu contoh. Kita makan. Makanan yang kita makan halal. Namun kita nggak tahu, ternyata di dalam makanan itu ada kandungan-kandungan kimia yang berbahaya atau apapun itulah. Hal-hal yang tidak baik di dalam makanan itu. Nah, ketika hal tidak baik itu ada dalam tubuh kita, bereaksi tidak baik dalam tubuh kita, itu bisa keluar juga keburukan itu, teman-teman. Ya, bisa keluar ketidakbaikan itu. Makanya dahsyat sekali terapi ini. Segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Nah, yang keempat, segala yang mengganggu. Contoh, segala yang mengganggu itu apa? Contoh, baru wudhu, kentut. Wudhu lagi, pengen kentut lagi. Udah berjalan nih, mau sholat, berasa kayak ada yang keluar. Keganggu nggak, teman-teman? Keganggu kan? Contoh, segala lagi yang mengganggu. Baru sholat, baru juga takbir. Nguap, lupa rokaat. Pikiran kemana-mana. Keganggu nggak teman-teman? Keganggu. Apalagi datang pagi, takut. Datang siang, takut. Datang malam, takut. Suara burung, takut. Berita kematian, takut. Suara ambulan, takut. Mau makan ini, takut. Mau makan itu, takut. Ada nggak yang mengalami penyakit kayak gitu? Sok, ini bisa jadi jalan ikhtiar untuk sembuhnya. Segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu. Nah, yang kelima dan yang keenam, segala asbab sakit dan penyakit. Berarti apa? Semua penyakit dan penyebabnya bisa sebagai jalan perantara sembuh, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, segala gangguan gaib. Ya, segala gangguan gaib itu banyak. Penyakit-penyakit yang mungkin karena efek gaib, penyakit ain misal contohnya, atau mungkin karena penyakit-penyakit efek dari kemusikan, sumpah serapah dan lain sebagainya, itu juga bisa. Makanya Pak, telapak tangan kita dan jari jemari kita itu sangat dahsyat untuk mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib itu keluar, teman-teman. Jadi nggak usah ditanya, penyakit ini bisa nggak? Penyakit itu bisa nggak? Penyakit ini bisa nggak? Nggak usah ditanya. Segala, semua yang kotor, semua yang buruk,
Semua yang tidak baik, semua yang mengganggu, semua asbab sakit, semua penyakit, semua gangguan goib. Jadi nggak usah ditanya penyakit ini bisa atau enggak. Bahkan memiliki manfaat yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Tulang bengkok, saraf kejepit, osteoporosis, radang sendi, pengapuran, patah tulang. So, bisa jadi ikhtiar sembuhnya teman-teman. Ya, menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Mungkin jantungnya udah lemah detaknya, bisa sempurna lagi. Mungkin hati fungsinya sudah berkurang, bisa bersempurna lagi. Ginjal fungsinya udah berkurang, mungkin bisa sempurna lagi. Pankreas dan lain sebagainya udah berkurang, bisa normal kembali. Asam lambung udah banyak iritasi, bisa normal kembali. Mau nggak terapinya teman-teman? Ingat, dalam kitab Thariqus Syifa, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ya, mau nggak teman-teman? Mau nggak terapinya? Ya, kalau mau kita nanti kita bahas nih, mumpung masih ada waktu. Mau terapinya? Mudah sekali kok teman-teman. Mudah sekali terapi ini, mudah sekali. Mudah sekali. Nama terapinya apa? Terapi mandi. Jadi terapinya kita lakukan di saat kita lagi mandi. Itu memiliki manfaat sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, salah satu kitab pengobatan. Ya. Oke? Ayo kita praktekin. Cukup dengan terapi saat kita lagi mandi. Sok, mandi itu bayar apa gratis teman-teman? Mungkin kalau mandinya di tempat yang umum, bayar ya 2.000 atau di toilet umum. Mandi, hal yang kita lakukan sehari-hari bisa jadi jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit kita. Mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib sekalipun. Bukan hanya itu, menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Cukup lakukan terapi itu di saat kita lagi mandi. Ingat ya, terapinya di saat lagi mandi. Ya, bagaimana caranya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, diajarkan. Yang pertama, teman-teman persiapkan dulu airnya. Kurang lebih 1 ember atau bak mandi yang teman-teman punya. Itu yang pertama. Pastikan air yang bersih ya. Hindari, jangan pakai air hangat. Pakai air keran. Ya, air keran langsung. Satu ya. Yang kedua, usahakan tambah air itu dengan sedikit saja garam kasar. Ingat, ditambah sedikit saja garam kasar. Atau garam laut, garam zaman dulu, garam kotak, garam krosok, garam grosok, atau garam Himalaya, silakan. Kalau garam dapur yang halus itu tidak bisa. Ya, garam kasar, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, silakan teman-teman bisa beli garamnya di pasar, di warung-warung terdekat. 1 kilo paling 4.000, 1 kilo paling 6.000, paling 8.000. Jangan beli garam ruqyah, karena garam ruqyah itu hanya orang-orang bodoh yang mau membelinya. Karena yang menjual garam ruqyah itu bukan ulama, yang menjual garam ruqyah itu pedagang agama. Karena yang namanya ulama menghidupi agama. Kalau ulama cari hidup dari agama, itu pedagang agama namanya teman-teman. Oke? Jadi silakan teman-teman bisa cari di pasar, teman-teman bisa cari di warung-warung terdekat yang jualan garam kiloan. Ya, yang jualan garam kiloan. Ya. Kalau udah punya garamnya, cukup campurkan dalam 1 bak itu atau 1 ember itu cukup 1 sendok atau 3 sendok saja. Jadi nggak usah banyak-banyak garamnya. Kemudian dari mulai cara membuat airnya saja ada ilmunya. Bukan asal-asalan, bukan asal dikocok airnya, bukan. Namun dengan cara apa? Diaduk airnya, diputar ke kiri. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Diputar ke kiri. Kenapa harus diputar ke kiri? Kenapa nggak boleh ke kanan? Kenapa nggak boleh asal tercampur? Karena putaran ke kiri adalah putaran yang memiliki manfaat sangat luar biasa. Kanan adalah putaran dunia, kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran alam semesta, kiri adalah putaran hakikat dan kekuatan itu sendiri. Jarum jam putarannya ke kanan, membaca dunia. Putaran ke kiri, putaran akhirat, sebagaimana orang tawaf mengelilingi Ka'bah, putarannya ke kiri. Bahkan bukan hanya itu, alam semesta berputarnya ke kiri. Kalau tidak percaya teman-teman yang hidupnya dengan dekat dengan air, misal laut, misal sungai, atau mungkin selokan, sok lihat air yang membentuk pusaran. Pusaran itu akan berputar ke kiri.
Bahkan jika teman-teman tidak percaya, teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafel itu dengan rapat, penuhi air. Setelah air penuh, matikan airnya, ambil penutupnya. Air itu akan berkurang dan membentuk pusaran, dan pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Yang masih belum percaya lagi, silakan teman-teman lihat. Yang suka melihat MotoGP, melihat Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, dan lain sebagainya. Sok, yang profesional, tidak ada satupun yang putaran sirkuitnya ke kanan. Semua putaran sirkuitnya ke kiri. Kenapa? Andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Jika teman-teman masih belum percaya, silakan teman-teman jogging di lapangan, nggak usah di lapangan kegedean, keliling lapangan keliling rumah aja, 3 kali putaran aja, namun berputarnya ke kanan. Kalau nggak pusing, pingsan. Kalau nggak pusing, pingsan atau muntah. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, jogging ngelilingi rumah 3 putaran aja, berputarnya ke kanan. Kalau nggak pusing, pingsan, muntah. Sok teman-teman, ya, ini dahsyatnya. Kenapa harus diputar ke kiri? Nah, makanya kalau mau masak, mau bikin kopi, bikin teh, putar ke kiri. Banyak manfaatnya, teman-teman. Berapa kali putaran? Nggak usah dihitung. Yang penting garam itu tercampur dengan air. Setelah garam itu tercampur dengan air, teman-teman ambil air itu 1 gayung. Ya, nggak usah 3 kali, 4 kali, sampai garam itu tercampur dengan air. Ya, jadi mau 10 kali, 20 kali, 30 kali, bebas, nggak usah dihitung. Setelah garam itu tercampur dengan air, teman-teman ambil air itu 1 gayung. Setelah 1 gayung, teman-teman keluar kamar mandi. Bawa air itu keluar kamar mandi, taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air yang digayung. Ini dahsyat lagi, teman-teman. Doakan air yang digayung. Apa doanya? Apa doanya? Yang pertama, disebutkan dalam kitab Thoriqus Syifa. Pertama, bacakan 3 surat Qul. 3 surat Qul itu apa? Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falak. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Kemudian baca Al-Fatihah dan ditutup dengan ayat kursi masing-masing 1 kali. Oke? Seperti itu ya. Nah, setelah dibacakan doa itu, ayat-ayat itu, teman-teman mohon kepada Allah agar air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Doanya seperti apa? Sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, saya ambil contoh doanya. Saya berikan contoh doanya. Silakan teman-teman yang mau ditulis, silakan. Contoh doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, Engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, Engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatu denganku, jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakit-penyakitku. Pembersih segala kotoran,